Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Pemirsa, kabar sedih dibagikan penyanyi Denada terkait perkembangan pengobatan putri sematawayangnya dari pernikahan dengan Jerry Aurum, Aisyah Aurum, yang saat ini masih menjalani pengobatan di Singapura. Seperti diketahui, putri Denada tersebut menderita sakit leukemia atau kanker darah sejak usia 5 tahun. Sebagai orang tua yang baik, segala daya dan upaya tentunya dilakukan Denada untuk mendapat kesembuhan putrinya. Denada pun memboyong Aisyah ke negeri Singa itu untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Tahun ini menjadi tahun keempat yang dijalani Aisyah untuk penyembuhan. Kondisi tersebut diungkapkan Denada saat menjadi bintang tamu di acara yang dipandu Maya Estianty. Lantas seperti apa perkembangan kesehatan Aisyah? Anakku alhamdulillah baik. Sudah boleh sekolah. Kan kemarin-kemarin nggak boleh toh Mbak. Jadi sekarang dia sudah boleh sekolah sama gurunya, sama dokternya itu alhamdulillah aku bersyukur banget dia udah boleh sekolah. Terus baru Agustus lalu. Jadi dia ini Mbak bayangin ya, kita kan berarti masuk tahun ke 2018, berarti kita udah mau masuk tahun keempat kita di Singapura. 3 tahun hidup kita pertama di Singapura tuh Aisyah itu hanya di rumah sakit. Rumah sakit. Kalaupun aku ajak mau jalan-jalan ke supermarket, perginya pun ke supermarket yang ada di rumah sakit. Dia tidak pernah berada di luar lingkup itu, tidak pernah bersosialisasi dan berteman dengan anak-anak lain di luar dari pasien-pasien lain yang ada di Nuh. Tiba-tiba dia sekolah, bersosialisasi, berteman, naik perosotan, main sama teman-teman yang lain. Jadi hari pertama dia pulang sekolah, benjol Mbak. Oh, saking seneng ya? Karena dia tidak biasa beraktivitas di lingkungan lain selain rumah dan rumah sakit. Tapi kondisinya sekarang udah sembuh ya penyakitnya? Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Dia itu jadi protokol kemonya sendiri sudah selesai Mbak. Sudah selesai. Jadi sekarang ini yang dia lakukan adalah kita rajin kontrol, check up. Karena sekarang ini dokternya itu sedang melihat reaksi tubuhnya begitu kemo ini berhenti seperti apa gitu. Jadi kita juga masih harus tetap jaga, harus tetap rajin, harus tetap aware gitu. Jadi nggak bisa ada hal-hal yang kita anggap sepele gitu, kayak mungkin kalau misalnya anak lain pilek, demam, sumeng saya itu mah di rumahnya. Kalau Aisyah tuh beda treatment ya. Beda treatment gitu. Anak seperti Aisyah yang punya rekor kesehatan seperti dia itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi buat dokter di sana demam itu harus dilihat dan diperhatikan dan diobserv secara serius gitu. Pada saat itu itulah Mbak yang aku bilang, aku tuh selama di sana 3 tahun benar-benar mengajarkan aku untuk selalu 24 jam itu benar-benar steady terus gitu. Jadi kayak harus jaga gitu. Hebat loh kamu tuh. Ya, aku rasa nggak cuma aku loh Mbak, banyak loh di sana dari Indonesia itu banyak. Dan mereka benar-benar cuma berdua sama ibunya doang, berduaan sama ibunya gitu. Dan karena anaknya masih kecil-kecil, pasien di rumah sakit yang sama tempatnya Aisyah gitu. Namun seiring waktu berjalan, pandemi COVID-19 melanda di seluruh belahan negara di dunia. Kondisi itu membuat putri penyanyi Emilia Contessa itu kehabisan dana untuk membiayai Aisyah. Ia pun terpaksa harus bolak-balik Singapura-Jakarta sekedar untuk mengambil job menyanyi demi untuk menyambung hidup dan membiayai pengobatan Aisyah di Singapura. Aku nyampe ke sini tuh tanggal 8 Desember. Oke. 8 Desember dan emang benar-benar ke sini itu buat kerja. Jadi kalau bukan karena di sini tuh emang kebetulan kemarin tuh alhamdulillah ada yang nawarin show of air gitu. Aku mungkin juga sampai sekarang masih ada di sana gitu. Jadi kemarin tuh karena emang bukan cuma karena itu, tapi memang karena dari mulai berapa lama itu udah tahu banget, udah sadar banget, udah aware banget bahwa gue harus pulang ke Indonesia, gue harus kerja. Aku 2 tahun loh Mbak nggak pulang. 2 tahun nggak pulang tuh berarti kan aku 2 tahun nggak kerja. 2 tahun nggak kerja berarti 2 tahun no income. Jadi, aku aja agak takut loh kalau berobat ke Singapura, lumayan tinggi soalnya. Iya, dan kita sebelum berangkat emang udah dikasih tahu sama dokter yang ada di sini, gitu. Udah dikasih tahu bahwa ingat ya kalau misalnya ke Singapura itu berarti keluarga sudah harus expect bahwa di sana itu
akan 2-3 kali lipat lebih mahal daripada treatment di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi itu udah diingetin dulu, kita udah tahu. Dan memang 2 tahun ini berat banget. Sebelumnya sih masih gampang Mbak, karena kan dari sana ke sini, sini ke sana kan penerbangannya banyak. Jadi aku dulu tuh sering pulang ke Indonesia dari sana tuh subuh, naik pesawat subuh ke sini, nyampe sini aku kerja seharian, terus nanti flight terakhir aku pulang lagi ke Singapura. Namun dalam perjalanannya, ia mengalami kesulitan finansial dan harus menjual aset-aset berharga yang dimilikinya seperti rumah, mobil, perhiasan, serta barang-barang branded yang ia miliki yang diperolehnya dari hasil menyanyi. Terpaksa harus jual-jual semua yang ada. Jadi, Apa aja yang udah kamu lego semuanya? Rumah yang di sini berarti udah hilang? Belum, masih, belum? tapi masih on sale ya. Cuma memang belum ketemu jodohnya itu. Rumah kita rumah yang sekarang aku tempatin, kan aku udah nggak tinggal di Pejaten sini lagi Mbak. Aku tinggalnya sekarang di Bintaro. Nah di Bintaro itu juga sekarang lagi kita jual. Maksudnya kita iklankan untuk dijual. Mobil, aku pinjam mobil mama. Oh iya, ya nggak apa-apa. Namanya juga lagi ada ujian ya. Iya, jadi semua. Ya apapun yang bisa aku jual, tas branded kah, perhiasan kah, apapun yang kebetulan memang posisinya lagi ada di Indonesia. Tapi aku seperti Mbak ini ngomong, nggak ada kepahitan buat aku. Ya dalam hatiku, alhamdulillah aku masih ada barang-barang itu. Kalau nggak ada barang-barang itu yang bisa dijual, aku udah nggak tahu lagi deh gimana caranya bisa survive nih selama 2 tahun ini. Cobaan hidup yang dia alami tidak hanya sampai di situ saja. 2 tahun hidup di negara maju dengan biaya hidup yang mahal, tanpa pekerjaan, membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi. Tabungan yang dimilikinya pun sudah terkuras habis. Namun di tengah kepasrahan diri tersebut, selalu ada pertolongan dan jalan dari Allah. Ini malah kemarin yang akhirnya jadi aku juga jadi cerita gitu, bahwa pernah dalam satu hari itu di ATM aku tuh cuma ada 200.000 rupiah, nggak nyampe $20 itu kan, gitu. Sementara $20 di Singapura ngebuat apa sih? Sementara kita ini kan di sana tuh Aisyah harus treatment, kita juga ada setiap hari tentunya ada pengeluaran gitu, dan nggak 1 kali 2 kali aku tuh bener-bener kayak yang ya Allah ini gimana? Kalau udah kayak gitu, aku udah nggak tahu lagi mau ngapain, dan emang aku nggak ada teman ngobrol, nggak ada juga teman mau tanya sama siapa, jadi ya cuma nangis aja sama Allah, minta tolong ya sama Allah. Tiba-tiba besokannya itu ada orang dari perusahaan sesuatu di Indonesia yang bilang, kita mau ini dong ngajakin Denada, minta Denada untuk ngisi kelas Zumba private dibuat company kita lusa minggu depan. Ada aja Mbak yang, atau enggak yang kadang-kadang cuma hal-hal yang kayak bisa nggak endorse. Jadi pada saat itu ya aku pulang nangis aku. Mungkin ada kali Mbak sebagian dalam hatiku tuh yang merasa rasa bahwa aku tidak pernah loh berada seumur hidupku dalam posisi seperti itu. Gitu. Jadi kayak itu tuh nggak mudah buat aku secara mental juga untuk berada di situ gitu. Karena ini kan anak tersayang gitu ya. Ya. Aduh gitu. itu sih aduh. Gitu. Jadi tapi ya itu Mbak, pada harinya harus bayar. Ada. Aku kalau kepentok kalau udah nggak tahu lagi mau gimana gitu, kadang-kadang akhirnya ujung-ujungnya juga ngomong sama dia, walaupun aku usahakan jangan nggak usah, tapi kadang-kadang kalau kepentok banget aku ngomong juga gitu sama dia, dan dia gitu orangnya kan gitu. Kalau di depan aku dia selalu yang oke gimana selalu berusaha untuk tenang kalem, walaupun aku tahu abis itu pasti dia nggak tidur berhari-hari. Kan podo be anake. sama anak. Iya kalau dipikir-pikir. Namun di tengah himpitan dan cobaan hidup yang berat itu, hubungan dan komunikasi Denada dengan mantan suaminya Jerry Aurum yang kini menghuni Hotel Prodeo karena tersandung kasus narkoba masih tetap berjalan baik. Dari balik jeruji, Jerry dan keluarganya tetap memberikan perhatian untuk putrinya yang berjuang melawan penyakit mematikan itu. Tapi sebelum itu sih dia juga ikut bantu. Dan sekarang walaupun dia lagi tidak memungkinkan, tapi kakaknya juga ikut gitu. Alhamdulillah. Masih guyup berarti ya. Masih guyup Mbak. Mereka tetap involve, mereka tetap care, mereka tetap peduli. Dan Aisyah ini kan
cucu satu-satunya Oke. oma dari pihak papanya kan. Jadi kita yang menyenangkan adalah melihat bahwa Aisyah disayang sekali sama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah disayang sekali sama keluarga. Sementara itu, di lain peristiwa, kesedihan yang dialami Denada bertolak belakang dengan kebahagiaan yang dialami pasangan Sule dan Natalie Holscher. Ya, belum lama ini, pasangan ini dianugerahi momongan bayi laki-laki yang diberi nama Azam Andriansyah Sutisna. Kehadiran baby Azam tersebut semakin menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Maka tak heran jika komedian pemilik nama lengkap Enti Sutisna itu menghadiahi mobil mewah kepada sang istri dan baby Azam. Aku mau tuker yang punya dia, mau tuker yang bilang nggak usah yang karena kan ganjil genap, udah mendingan yang kita ambil aja satu. Jadi dia pengen kalau nanti aku kalau dede bayi kalau naik kan nggak enak gitu kalau agak nyaman. Jadi ini udah ada, dia lagi di rumah sakit lagi kontrol, nanti dia pulang. Sekarang udah OTW pulang sih dia. Kita coba dulu di video call ya. Sayang, itu yang mobil itu nggak ada tahun 2021 itu nggak ada. Terus? Ya paling nunggu nanti, belum tahu sih. Jadi nggak ada mobil nggak ada? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Luar biasa lah, kalau menurut aku luar biasa. Dia sama anak-anak juga malah makin lengket, makin dekat, komunikasi setiap saat, setiap menit, setiap jam, luar biasa. Terus dia juga tidak lepas tanggung jawab seorang istri, ya kan? Karena kan udah menjadi seorang ibu, dia tidak lepas dari tanggung jawab seorang istri. Kalau misalkan gini, kayak saya mau syuting ke GTP, itu dia tetap, walaupun dia ibaratnya sekarang udah ke anak ya konsennya, tapi luar biasa lah, Natalie luar biasa, gitu. Nggak nyangka. Gitu. Kejutan tersebut diberikan Sule kepada istri tercintanya sepulang dari rumah sakit. Natalie pun dibuat bingung saat turun dari mobil sudah terparkir mobil baru. Happy birthday to you, happy birthday to you. Oke. Nggak terkejut guys, baru bangun. Nah, kan kamu mau ganti mobil kamu. Nah, nggak usah, jadi aku ganti mobil aku aja gitu. Jadi ini untuk keluarga guys, ini ada yang untuk Azam, tapi untuk keluarga Ferdi, Rizwan semua bisa naik ini karena kan aku gantiinnya yang mobil gede itu gitu. Nah, ayo kamu dong duduk guys. Nah, Azam bisa di situ. Nah, tuh enak. Dadah Azam, naik mobil baru. Aduh, enak banget ya. Bagus sih sayang. Bagus ya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau bagus, yang penting nyaman. Coba, aku coba. Masih wangi guys. Wah, ini enak banget. Yang terpenting sehat, itu aja udah. Sehat, terus ya kalau berkah rezeki semuanya kan udah dari Tuhan ya. Kita ngikutin aja alurnya sebagai wayang. Yang terpenting mah sehat udah. Itu sehat mamahnya, sehat juga, anaknya juga sehat dan bahagialah pokoknya hari ini. Sayang banget semua. Alhamdulillah justru ini ya, maksudnya anak-anak semua juga pada sayang banget. Iki nih ya, terutama Iki ini. Biasanya Iki kalau misalkan sebelum ada bayi, itu dia paling kalau video call tuh 2 minggu sekali. Ini hampir setiap saat dia video call. Bagaimana Dede Azam, bagaimana? Oh, liatin dong lagi apa. Itu terharu banget sih. Putri juga sama.